sesuatu hal yang luar biasa terjadi yang sama persis di antara di Purwodadi punyanya Aji Soko, legenda Raja Jawa pertama yang 2000 tahun yang lalu juga, dan legendanya Angling Darmo yang tahunnya tidak jelas. Itu persis sama kejadiannya, ada api abadi, ada bleduk yang keluar belerang dari tanah, persis sama. Kalau memang besok wahyu dan pulung yang ada itu ditemukan dan diterima oleh orang Jawa, ya pemimpin itu nguri-urilah budaya yang ada di Jawa. Kembalilah kalender Jawa itu dipakai secara seutuhnya. Rahayu Romo. Salam Rahayu Romo Sabto. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apakah sebelum menginjak tahun baru 1 Suro ini, Romo ada dawuh khusus dari para leluhur, khususnya raja-raja terdahulu? Ya, pada bulan besar kemarin, sebelum menginjak bulan Suro ini, memang ada dawuh yang saya terima, yaitu untuk mengunjungi tempat petilasan Aji Soko, Prabu Aji Soko, dan petilasan dari Prabu Angling Darmo. Saya juga didhawuhi untuk membawa keris yang saya sendiri tidak begitu tahu maksudnya gitu. Tapi semua karena itu dawuh, semua saya bawa keris. Dari sini saya bawa keris dan isi daripada calon untuk tongkat. Saya bawa, saya di Purwodadi, di Godong kalau nggak salah, Merapen Godong itu keris saya sepuh di sana juga, saya sepuh kembali di sana di api abadi di Merapen. Kemudian saya bawa ke petilasan juga Bedoro Katong sebentar, tapi cuma mampir di Bedoro Katong, tidak menginap. Dari Purwodadi, Merapen, menyeberang ke Bluro, Cepu, sampai ke Bojonegoro. Itulah dawuh yang saya terima juga dari beliau untuk ke petilasannya Prabu Angling Darmo. Ya, disinilah yang saya sendiri mungkin agak gimana gitu, agak terkejut bahwa Prabu Angling Darmo, Prabu Aji Soko itu legenda atau kenyataan gitu. Tapi kalau legenda kok ada petilasannya, tapi kalau kenyataannya kok di sejarah tidak ada. Sampai di Bojonegoro juga sama, saya ke Merapen Bojonegoro itu, di Dander ke sana lah. Itu ada Dander terus ke sana lewat hutan jati sampai di Merapen itu. Luar biasanya di sana itu saya agak kagum sama tempat itu. Karena tempat itu sana Merapennya apinya sangat besar. Jadi beda dengan yang ada di Purwodadi, tapi Merapennya di Bojonegoro ini sangat besar. Apinya juga sampai meluap-luap ke atas. Tetapi jarak ya sekitar 20 meter ke baratnya di bor yang keluar air bagus. Harusnya kalau api itu sumbernya dari mana, sekitar situ kemungkinan bisa bocor api, kenapa enggak? Ke barat lagi jarak ya mungkin 50 meter itu adalah ada sumber air seperti lahar itu. Jadi seperti kalau kita sama dengan kita ketemukan di Purwodadi. Di sana ada kubu bleduk itu, persis sama, dues dari bawah dan besar sekali di situ.
dengan jarak yang dekat-dekat. Kalau di Purwodadi tempat Prabu Haji Soko, satu di Godong itu sebelah utara barat Purwodadi sana, barat laut lah, jauh dari Purwodadi, jaraknya mungkin berapa ya, 15 kilo. Dan Bledokuwu itu lebih jauh ke timur sana, jauhnya sekitar ya ada 20 km ada. Nah, peristiwanya itu sama. Di Purwodadi ada, di Prabu Haji Soko ada Merapen, api abadi, ada Bledokuwu yang keluar dari bumi ini, lahar muncrat-muncrat tuh, dus-dus air gitu, air keluar dari bumi ini. Di Merapen Bojonegoro tempatnya Prabu Angling Darmo sama, dengan jarak lebih dekat sana. Sini api besar sekali, sangat besar sekali. Tengahnya bisa ada air biasa, jarak ke sana 70 meter sudah ketemu yang seperti di Bledokuwu, dus-dus sumber air belerang yang luar biasa. Jadi sumber air belerang betul-betul luar biasa. Sini ada api, sini ada belerang. Kok di situ tidak ada apinya gitu, dengan jarak 70 meter. Jadi api itu lewat mana gitu? Apakah cuma ada satu? Kalau kita bawa pipa bisa satu, tapi ini jarak cuma deket-deket. Kok tidak ada rembesan api? Jadi memang luar biasa. Jadi kejadiannya yang dimana di Haji Soko sama di Prabu Angling Darmo itu hampir sama. Ada sumber api kalau di Haji Soko ada Bledokuwu dan Merapen di Godong sana, di tempat Angling Darmo itu jadi satu. Di sana saya juga sama, dan di sana juga saya bertanya sama orang yang sesepuh di situ, di mana tempatnya dulu Angling Darmo atau gurunya di situ, sebetulnya tempat gurunya bertapa. Ya ini tempatnya di sini. Kalau orang mau dalam bersemedi atau satu suro bermelek di situ, itu di sekelilingnya itu banyak. Saya mencoba yang dibikinlah di gubuk kecil itu, saya masuk di situlah meditasi di situ. Terus saya juga keluar, di situ ada gambaran bahwa di sana juga ada yang namanya empu yang membikin keris itu. Nah, empu itu yang keris itu yang langsung bakarnya itu dari api abadi. Empu itu sangat terkenal sejak zaman Singosari. Dan sangat terkenal sejak zaman Angling Darmo. Karena Angling Darmo dari situ, dengan bertapa di situ, dapat keris Pulanggeni, ada keris apalagi, ada beberapa keris. Itulah. Tapi karena memang di situ ada empunya, apakah itu keris tiba-tiba turun kepada Angling Darmo ataukah dibikin oleh empunya itu untuk diberikan Angling Darmo? Nah, ini tidak ada kisah yang jelas. Tapi jelas sesuatu hal yang luar biasa terjadi yang sama persis di antara di Purwodadi punyanya Haji Soko, legenda Raja Jawa pertama yang 2000 tahun yang lalu juga, dan legendanya Angling Darmo yang tahunnya tidak jelas. Itu persis sama kejadiannya, ada api abadi, ada bledug yang keluar belerang dari tanah, persis sama. Di sana juga cuma di Angling Darmo Bojonegoro adalah menjadi satu. Jadi saya didhawuhi untuk datang ke dua tempat itu. Apa saja dawuh dari beliau, Romo? Ya, saya kalau dari sini, dari Haji Soko, ya boleh dikatakan sama. Haji Soko adalah orang yang melahirkan kalender Jawa, kalender Soko, yang melahirkan budaya Jawa, yang melahirkan soal tata kehidupan, tata cara hidup di Jawa, pranoto mongso Jawa, dan seterusnya. Cikal bakal Jawa itu harus hidup seperti apa, itulah Haji Soko. Jadi beliau Haji Soko menyampaikan ke saya, ya seperti mungkin pernah saya sampaikan di rekaman yang terdahulu, tolong sebagai orang Jawa, nguri-urilah budaya Jawa, jangan tinggalkan Jawanya. Karena sudah saya berikan hal ini 2000 tahun yang lalu. Kalau memang besok wahyu dan pulung yang ada itu ditemukan dan diterima oleh orang Jawa,
Ya pemimpin itu nguri-urilah budaya yang ada di Jawa. Kembalilah kalender Jawa itu dipakai secara seutuhnya. Pranoto Mongso mulai dikerjakan lagi seutuhnya. Ramalan Jawa yang sudah tertulis bertahun-tahun mulai dihayati lagi. Jangan sampai generasi berikutnya Jawanya itu hilang, karena beliau menyampaikan karena ada golongan tertentu yang akan menghilangkan tradisi adat istiadat dan budaya Jawa ini. Sehingga kamu saya panggil ke sini adalah untuk menyampaikan bahwasanya siapa saja pemimpin besok di 2024 yang terpilih mau legislatif atau eksekutif bisa menguri-uri budaya Jawa. Itu dari Aji Soko. Apakah hal itu berhubungan dengan lahirnya Nusantara Baru? Ya, jadi sebetulnya dari cerita ini sudah tak sampaikan bahwasanya Nusantara Baru itu ya seperti itu. Jadi gambaran Aji Soko memberikan, dia sudah merintis tentang bagaimana tata negara dan sebagainya. Tata negara itu ada dia sudah memberikan bahwa ramalan bahwa orang harus ya istilahnya mempunyai kemampuan, semua orangnya kemampuan yang mau belajar dari ada yang dia sampaikan itu. Jadi ada ramalan, ada tanda-tanda, ada semuanya. Semua sudah ada di situ, sudah tertulis sebetulnya. Cuma kita sekarang sudah banyak sekali menghilangkan. Tinggal sisa-sisa sedikit yang kita ingat. Tapi mungkin sampai saat ini masih ada orang-orang tua yang bisa menyimpan buku-buku itu untuk menggali, untuk diejawantahkan, dijelentrehkan kembali untuk bisa disusun. Nanti kalau bisa itu Indonesia akan menjadi Indonesia baru yang sesuai dengan tradisi lama, Jawa lama yang harus dilakukan. Kalau bisa melakukan apa pesan Aji Soko, itu akan tercapai Indonesia yang baru, zaman Suroso yang baik, zaman apalah yang berikutnya lah setelah Suroso lah, misalnya zaman keagungan Indonesia itu akan terjadi dan pasti terjadi. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.